ini Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas PGRI Adibuwana tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme kalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita menyanyi bersama-sama, yuk kita berdiri dulu. Nanti kita nyanyi bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Garuda alhamdulillah ternyata hari ini semuanya bisa hadir. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi beserta pekerjaan yang terhubung dengannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2
tradisional dan teknologi modern terkait dengan keberadaan sumber daya. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan video dari YouTube yang diproyeksikan, siswa dapat menyajikan dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam. Bu Era sudah menyiapkan video. Sebelum kita menonton videonya bersama-sama, silahkan kalian keluarkan dulu alat tulis kalian. Jika nanti ada hal yang penting, silahkan dicatat. Silakan diperhatikan videonya. Pekerjaan subtema pekerjaan di sekitar. Halo, apakah kalian tahu apa pekerjaan? Oke, kalau belum tahu, ayo kita pelajari bersama-sama hari ini. Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hari ini kita akan pelajari dua jenis pekerjaan. Apakah kalian tahu dua jenis pekerjaan tersebut? Kalau belum tahu, ayo kita pelajari bersama-sama. Jenis pekerjaan ada dua. Pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan tuliskan di buku kalian masing-masing. Wah, kalian hebat. Kalian sudah tuliskan apa saja? Oh iya, petani, nelayan, dan peternak. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Selanjutnya, nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Namun sayang, sekarang banyak nelayan yang menggunakan cara tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau, bom peledak, dan penggunaan racun sianida. Hal ini berdampak buruk. Banyak ikan yang masih kecil tertangkap sehingga keberlangsungan hidup mereka terancam. Rusaknya ekosistem air, banyak spesies ikan yang terancam punah. Mana video tadi? Apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan video tadi? Jenis-jenis pekerjaan. Selain jenis-jenis pekerjaan, apa lagi yang dapat kalian simpulkan? Nelayan yang menggunakan teknologi tradisional dan modern. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Nelayan tradisional. Gambar apa? Nelayan. Gambar seorang Nelayan. Nah, sekarang mari kita bentuk kelompok. Kita diskusikan bersama-sama apa tugas dari seorang nelayan. Kemudian di lingkungan mana mereka tinggal. Lalu hasil apa saja yang dapat mereka berikan kepada masyarakat. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ayo didiskusikan kelompoknya. Ayo ditulis. Bagaimana? Semuanya sudah selesai? Kelompok mana dulu yang mau presentasikan ke depan? Kelompoknya Farel. Ayo Farel, masuk ke depan. Baca yang keras, Rel. Ini aja, Rel. Yang keras. Tugas nelayan mencari ikan, tempat tinggal daerah pesisir pantai, manfaat bagi masyarakat sekitar
tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar warga di daerah ini bekerja sebagai nelayan tradisional. Tidak ada peralatan mewah yang mereka gunakan untuk melaut. Keterbatasan peralatan membuat areal melaut mereka pun tidak terlalu luas. Setelah menemukan lokasi untuk menyelam, mereka pun segera bersiap. Selain mencari ikan, para nelayan tradisional ini juga mencari teripang. Teripang memang banyak ditemukan di wilayah perairan bagian timur Indonesia. Beragam manfaat yang dimiliki oleh hewan ini membuat teripang memiliki harga yang sangat menjanjikan. Namun, tidak mudah untuk mencari teripang. Ini karena hidup teripang berada di dasar pasir atau di antara terumbu karang. Inilah yang membuat nelayan harus menyelam hingga ke dasar laut untuk mendapatkannya. Tiba-tiba kami mendengar suara ledakan. Tapi biasa tuh. Tiba-tiba ada ledakan di sana. Coba kita samperin sekarang. Kami pun segera menuju ke arah suara ledakan. Ternyata ledakan berasal dari bom yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Bukan sudah tidak boleh, Pak. Bukan sudah tidak boleh menggunakan ledakan. Tidak boleh, karena terpaksa kan? Terpaksa karena? Ya, kehidupan lah. Mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak ternyata masih menjadi pilihan beberapa nelayan di wilayah ini. Waktu yang singkat dan hasilnya yang menjanjikan membuat beberapa nelayan tergiur meninggalkan cara-cara tradisional untuk mencari ikan. Memancing dan menjala memang butuh waktu lama dan modal yang besar. Sementara dengan bom ikan, kerja mereka lebih ringan dan ikan yang didapat lebih banyak. Namun, mereka lupa penggunaan bom merusak habitat air dan membunuh ikan-ikan kecil. Itu tadi video tentang apa? Nelayan Menggunakan Nah, sekarang Bu Era punya video lagi, kalian perhatikan lagi dengan baik-baik. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring bukan harimau. Bukan adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, bukan membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan mengingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Lalu kenapa jaring bukan harimau dilarang? Padahal ini justru sangat menguntungkan bagi para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika ditenangkan ke air, bukan harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar laut. Jaring itu kemudian merangkap dan membunuh ikan dan makhluk laut lainnya, termasuk penyu, hiu, lumba-lumba, anak ikan paus, terumbu karang, dan juga akan menghancurkan ekosistem di bawah laut. Karena itulah kemudian penggunaan bukan harimau dilarang, karena sifatnya yang sangat merusak. Biasanya bukan harimau memiliki jangkauan yang sangat besar atau lebar yang digunakan untuk menangkap ikan untuk tujuan komersial. Nah, itulah sedikit informasi tentang jaring bukan harimau dan semoga bermanfaat. Video tadi menjelaskan tentang apa? Baik, selanjutnya karena kalian tadi sudah menonton dua video yang berbeda. Yang pertama tadi videonya menjelaskan tentang apa? Ikan. Kemudian yang kedua tadi? Dampak penggunaan obat harimau.
banyak. Yang kedua, Waktu yang dibutuhkan lebih singkat. waktu yang dibutuhkan untuk mencari ikan lebih banyak itu mereka hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ayo, sini aja nggak apa-apa. Dampak negatif nelayan tradisional, ikan yang didapat lebih sedikit, membutuhkan waktu lebih lama. Ya, membutuhkan waktu lebih lama jika ingin mendapatkan ikan yang lebih banyak. Selanjutnya, ayo, kamu Tuhan. Dampak negatif nelayan dan merusak habitat laut. Dua, menggunakan bahan bakar sehingga dapat menyebabkan polusi. Iya. Nah, dari sini semuanya sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, sekarang Bu Era mau tanya lagi. Nelayan, menurut kalian nelayan itu termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang yang dihasilkan oleh seorang nelayan apa saja? Penyu tidak untuk ditangkap. Ya, penyu itu hewan yang bebas hidup di laut. Nah, sekarang Bu Era punya punya kota. Bahasa Inggris itu squid. Namanya Jennifer Jennifer Box. Box. Nah, Jennifer Box itu apa? Jennifer Box itu adalah kotak untuk memisahkan jenis-jenis pekerjaan. Bu Era sudah menyiapkan amplop. Nah, nanti setiap kelompok dapat satu amplop. Amplop ini berisi beraneka ragam jenis pekerjaan. Ada tukang sapu, ada tukang bakso, ada polisi. Nah, ini nanti kalian bedakan mana yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo didiskusikan kelompoknya. Bagaimana, semuanya sudah selesai? Nah, silakan siapa yang mau presentasikan ke depan? Siapa? Oh ya, silakan April. Ayo, nggak apa-apa, yang keras. Yang keras, teman-teman. Teman-teman, saya akan menunjukkan yang Jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. apa saja? Tunjukkan ke temanmu. Ini ada dokter. Ya, langsung ditaruh di kotak. Dokter. Ini ada sopir. Sopir masuk ke mana? Jasa. Lanjut. Ada polisi. Polisi. Jasa. Lanjut. Ada montir. Ya, montir. Jasa. Ada pramugari. Pramugari. Jasa. Jasa. Apa ini? Barang. Ini apa? Pelukis. Tukang cukur. Tukang cukur rambut. Lanjut. Tukang petugas kebersihan. Jasa. Lanjut. Arsitek. Jasa. Yang terakhir fotografer. Jasa. Oke, selanjutnya ayo silakan Mas Adil. Maju. Nah, yang di tangannya Mas Adil adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan Barang. Mas Adil. Yang pertama gambar Pelukis. lukis menghasilkan gambar lukisan. Nah, selanjutnya apa ini Mas Adil? Ini adalah gambar seorang Nelayan. yang masuk kotak mana? Barang. Ya, lanjut. Tunjukkan ke temanmu. Ini adalah gambar seorang. Petani. Ya, lanjut. Apa
alhamdulillah ternyata semuanya nilainya bagus-bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalau nilainya sudah bagus-bagus, berarti kalian semua sudah paham materi hari ini. Hari ini tadi kita belajar apa saja? Teknologi yang digunakan nelayan. Teknologi yang digunakan oleh nelayan. Ya. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis pekerjaan. Ya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian sampai di sini. Ya. Semoga apa yang disampaikan Bu Era hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo Farel, semuanya kembali dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Farel sudah memimpin doa. Nah, sebelum Bu Era akhiri, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.